Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Iya, makasih. Kabar? Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Mas? Boleh. Kenalin, nama saya Muhammad Alfat Berkah Ramadan, biasa dipanggil Alfat. Baik, salam kenal ya Mas Alfat. Perkenalkan, nama saya Nafitri Suci Rahmadani, biasa dipanggil Nafitri atau Uci. Sebelumnya, apakah Mas Alfat pernah mengikuti konseling perorangan? Belum. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu. Di dalam konseling perorangan terdapat etika asas, yaitu ada etika dasar, asas kerahasiaan, asas keterbukaan dan kesukarelaan, dan pengambilan keputusan diambil oleh klien. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan yaitu di mana Mas Alfat bisa menceritakan permasalahan kepada saya sebagai konselor akan menjaga rahasia Mas Alfat dan tidak akan pernah menyebarluaskan permasalahan Mas Alfat kepada orang lain. Selanjutnya ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana Mas Alfat bisa terbuka semua permasalahannya kepada saya dengan ikhlas dan senang hati. Selanjutnya ada keputusan diambil oleh klien, di mana semua keputusan permasalahan ada di Mas Alfat sendiri. Sebelumnya kedatangan Mas Alfat ke sini ada permasalahan apa ya? Jadi gini, saya pengen cerita kalau saya tuh kuliah suka bolos, suka nggak masuk gitu. Karena menurut saya kayak kurang menarik aja gitu, membosankan. Oh baik. Sebelumnya Mas Alfat biasa-biasa aja atau kayak baru-baru ini apa udah dari lama? Awal-awal sih semester 1 sama 2 itu biasa aja gitu. Baru belakangan ini jadi males. Oh baik. Ada faktor yang membuat Mas Alfat jadi sekarang seperti ini? Atau emang dari kepribadiannya? Diri sendiri gitu? Paling kalau faktor lainnya kayak dari temen mungkin. Kalau pribadi paling malesnya doang gitu. Berarti ada faktor lain dari luar juga? Baik. Kalau boleh tahu faktor apa ya? Paling temen ngajak bolos juga. Jadi kayak diajak lebih menarik gitu, lebih seru kayaknya. Dibandingkan dengan kayak mungkin ke kampus gitu. Belajar. Baik. Sebelumnya kalau boleh tahu orang tua Mas Alfat sendiri tahu nggak Mas Alfat bolos? Tentu tidak tahu. Tidak tahu. Tapi Mas Alfat pernah cerita ke temen nggak kayak gue ngerasa bersalah nih sama orang tua gue bolos mulu atau gimana? Enggak. Tidak ada. Sebelumnya Mas Alfat pernah cerita ke orang lain nggak? Enggak juga. Baik. Kalau boleh tahu Mas Alfat ada yang kayak ngerasa sendiri nggak gitu? Maksudnya kayak nggak betahnya di kampus itu seperti apa gitu? Apa karena emang materinya tidak menarik atau dosennya yang menyebalkan atau dari faktor teman? Semuanya kayak ada gitu, dari temen yang kurang, terus dosennya nggak menarik, sama matkulnya juga materinya kurang menarik. Baik. Di sini saya sudah tahu permasalahannya Mas Alfat ya. Di sini saya bisa merasakan apa yang Mas Alfat rasakan, bahwasanya memang mencari ilmu itu tidak menarik sebenarnya, cuma kita kan harus lebih memperdalam ilmu lagi ya Mas. Nggak ada salahnya juga selagi Mas Alfat masih muda, masih
maksudnya otaknya masih fresh dari permasalahan yang sudah Mas Alfa ceritakan ke saya. Di sini saya akan memberikan saran kepada Mas Alfa bahwasanya kayak lebih diperbanyak untuk kegiatan-kegiatan hal yang positif, biar lebih kayak bermanfaat lagi gitu waktunya Mas Alfa, biar lebih banyak ke hal-hal yang positif gitu, dan bisa membuat Mas Alfa terpacu jadi semangat lagi untuk ke kampusnya, belajarnya, terus mengerjakan tugas dari dosen biar lebih semangat lagi. Jangan sampai karena hal itu jadi kayak putus kuliah lagi atau Mas Alfat nggak mau kuliah lagi gitu kan. Sebaiknya sih menurut saya kayak kurangin menerima ajakan dari temen yang membuat Mas Alfat jadi patah semangat belajarnya gitu kan. Jadi menurut saya boleh untuk bersosialisasi, nongkrong sama temen boleh, tapi tahu waktu gitu. Ada saatnya untuk ke yang serius, ada saatnya juga untuk ke hal yang lain gitu. Apakah penjelasan saya sudah Mas Alfat pahami? Lumayan paham. Apakah Mas Alfat ada yang ingin diceritakan lagi ke saya? Enggak ada. Sudah cukup jelas. Baik. Mungkin ke next time kalau Mas Alfat ada perlu apa-apa lagi bisa kembali ke sini lagi ya. Mungkin konseling perorangan pada pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya Mas ya. Kalau Mas Alfat ada yang mau diceritakan kembali, dipersilakan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, orang tua saya sudah tahu kalau saya suka bolos. Dia tahu dari dosen pembimbing saya. Dia dikabari oleh dosen pembimbing saya kalau saya itu jarang masuk. Baik, boleh Mas Alfa ceritakan lebih detailnya? Pelan saja tidak apa-apa. Jadi ketika saya baru balik kampus, itu saya sebenarnya nggak masuk kelas. Ketika saya pulang ke rumah, orang tua saya marah-marah sama saya. Katanya sudah dikuliahin tapi jarang masuk, itu kecewa orang tua. Baik, saya mengerti apa yang Mas Alfa rasakan. Lalu seperti apa kelanjutannya Mas? Jadi saya diomelin, diperingatin, katanya kalau saya nggak niat kuliah atau emang nggak mau, mending nggak usah kuliah sekalian gitu. Jadi saya sudah merasa buntu, udah nggak tahu harus bagaimana, saya nggak bisa menemukan solusinya. Menurut saya solusinya ya Mas Alfat lebih nurut ke orang tua. Bagaimana orang tua bilang, katakan ini Mas Alfat ikutin saja. Jadi jangan Mas Alfat bantah, jangan Mas Alfat kayak enggak gitu, nggak mau gitu, ya pengennya bolos gitu. Jangan. Kalau misalnya orang tua Mas Alfat kayak bilang kamu kuliah ya yang rajin gitu, baik Pak, Mah gitu. Jadi ikuti aja apa kata orang tua selagi hal itu positif. Coba kita pikirkan ke arah yang lain Mas Alfat, bagaimana
dulu orang tua Mas Alfat kayak senang melihat Mas Alfat bersemangat untuk kuliah, untuk ke kampus, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Bagaimana keadaan Mas Alfat? Apakah sudah tenang atau belum? Kenapa? Saya ngerasa bersalah karena kalau dipikir-pikir saya egois gitu. Saya dikuliahin, dibayarin sama orang tua, tapi saya malah bolos. Terus berarti kan saya egois karena saya ngikutin diri saya sendiri, kemauan saya sendiri. Padahal kemauan orang tua saya lulus, nilai bagus. Kira-kira gimana tuh sarannya? Saran yang baiknya ya Mas? Ya menurut saya saran yang baik biar tidak orang tua kecewa kepada Mas Alfat, sebaiknya Mas Alfat lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan belajarnya, terus lebih melakukan hal-hal yang lebih ke positif yang bisa memacu Mas Alfat semangat belajarnya, kurangin nongkrongnya, terus ya pokoknya lakukan apa aja yang Mas Alfat sukai. Jadi saya sudah ngomong sama orang tua saya, tapi saya takut untuk mengambil keputusan. Kenapa takut untuk mengambil keputusan? Karena saya memang ada niatan untuk berubah, tapi takutnya orang tuanya udah ngiranya udah berubah, terus tapi tetap ternyata masih kayak gitu kan, takut tidak sesuai ekspektasi gitu. Sebaiknya Mas Alfat jangan takut untuk mengambil keputusan selagi memang keputusan Mas Alfat niatnya baik, ke hal yang positif. Tidak usah takut untuk mengambil keputusan kepada orang tua. Seperti itu Mas. Saya paham apa yang Mas Alfat rasakan. Dulu juga saya seperti yang Mas Alfat rasakan gitu, susah untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi saya mikir lagi gitu, kayak nggak ada salahnya juga untuk mengambil keputusan selagi hal itu positif. Menurut saya Mas Alfat jangan takut untuk speak up ke orang tua, untuk mengambil keputusan ke orang tua selagi niatnya Mas Alfatnya baik gitu ya. Siapa tahu orang tua Mas Alfat bisa mengerti dan memahami apa yang Mas Alfat sudah ambil keputusan. Apa yang ingin Mas Alfat lakukan jika Mas Alfat ingin merubah perilaku Mas Alfat? Ya, saya sih pengennya berubah jadi lebih baik dengan cara ya paling nurutin kata orang tua, nggak bolos paling. Dengan cara paling memperbanyak hal yang positif sama temen di kampus supaya nggak bolos-bolosan lagi gitu. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dengan Mas Alfat bersikap yang baik ke orang tua Mas Alfat. Semisal orang tua Mas Alfat memberikan motivasi buat semangat belajar lagi, Mas Alfat terima saja, lalu Mas Alfat lakukan gitu. Misalnya jangan bolos lagi gitu. Ya Mas Alfat juga harus ada timbal baliknya, feedback balik ke orang tua, baik mah atau baik bu, aku nggak akan mengulanginya lagi gitu. Tapi harus dengan praktiknya Mas Alfat juga, gerak gitu, jangan dengan ucapan saja gitu. Oke Bu, nanti saya akan coba lakukan. Baik. Saya kecewa sama orang tua saya karena semenjak kejadian itu orang tua saya jadi cuek. Apakah Mas Alfat ingin orang tua Mas Alfat merasakan apa yang Mas Alfat rasakan? Ya tentu, karena saya pengen orang tua saya tahu apa yang saya rasain. Baik Mas. Sebelumnya saya akan melakukan teknik relaksasi terlebih dahulu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Apakah sudah tenang? Sudah.
Jika sudah tenang, di sini saya akan memberikan teknik kursi kosong di mana kamu berperan menjadi dua peran, yaitu peran menjadi orang tua kamu dan diri kamu. Sudah saya jelaskan di awal, orang tua kamu memarahi kamu. Kamu sudah di kuliahnya mahal-mahal, bukannya kuliah yang benar, malah bolos-bolosan, malah cabut. Kamu ingat kuliah atau enggak sih? Kalau nggak niat, mendingan kamu keluar. Apakah sudah selesai? Sudah. Apakah ada respon? Ada. Silakan. Bagaimana respon Anda terhadap orang tua Anda? Iya Pak, maaf. Apakah papa Anda merespon lagi? Tidak. Saya sudah maaf dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Baik. Jadi kesimpulannya kamu yang salah. Jadi menurut saya, kamu menurut aja apa kata orang tua kamu lagi itu hal positif untuk masa depan kamu menurut saja apa orang tua kamu. Menurut saya kan orang tua Anda sudah memaafkan Anda ya. Jadi permasalahan konseling hari ini sudah selesai. Menurut saya sebaiknya Anda menuruti aja apa kata orang tua Anda, lalu lakukan apa yang orang tua Anda inginkan. Baik, apakah kamu bisa datang kembali 2 minggu depan? Baik, kalau bisa saya akan melihat progres dari Mas Alfat sendiri, apakah sudah ada perubahan atau belum. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mempercayai saya. Mungkin sesi konseling pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu ke 2 minggu depan ya Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah dari awal Mas Alfat sudah memahaminya dan apakah Mas Alfat sudah lebih tenang? Sejauh ini saya sudah memahaminya dan alhamdulillah sekarang sudah tenang. Alhamdulillah. Kalau Mas Alfat sudah bisa memahaminya dan juga sudah bisa merasa tenang, sebaiknya menurut saya Mas Alfat banyakin melakukan hal-hal yang positif, seperti melakukan hal yang menurut Mas Alfat sukai, seperti Mas Alfat main futsal, terus lebih banyak belajarnya, kurangin nongkrongnya, jangan, ya pokoknya boleh nongkrong tapi jangan keseringan nongkrong terus. Itu mungkin cukup sekian sesi konseling pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi Mas Alfat dan bisa Mas Alfat mengerti. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.